Selamat siang pemirsa, hari ini Angelina Sondakh akan menghadapi vonis dalam sidang kasus suap proyek di dua kementerian. Dan untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Melvia May Fitri yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Melvia, apakah sidang sudah dimulai? Ya Eva, sidang masih belum dimulai sampai dengan saat ini. Kami masih menunggu dan masih bertanya-tanya pukul berapa sidang akan dimulai. Karena rencana awal sidang itu seharusnya dimulai pukul 10 pagi, tapi diundur menjadi pukul 1 siang. Dan sekarang sudah pukul 2, sidang masih juga belum dimulai dengan agenda vonis. Dimana sebelumnya Engie didakwa dengan 3 dakwaan, tapi dakwaan terberat adalah pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sedangkan pada persidangan di 20 Desember lalu itu JPU menuntut Engie dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, dan Engie juga diharuskan membayar ganti rugi 12,58 miliar rupiah dan 2,35 juta US dollar. Pengacara Engie, Tengku Nasrullah, itu juga sudah datang tadi bersamaan dengan Engie sekitar pukul 1 siang, dan saat ini mereka sudah memasuki ruang sidang, tapi masih menunggu kapan sidang ini akan dimulai. Engie sendiri itu didakwa menerima hampir 33 miliar rupiah yang sebagai fee atau juga uang pemulusan dalam pengurusan sejumlah proyek di Kemendiknas dan juga Kemenpora. Kasus Engie ini nantinya akan menjadi acuan untuk menjerat atau juga penyelidikan selanjutnya oleh KPK, karena dalam kasus ini sebut sejumlah nama yang dengan istilah-istilah tersendiri, ada ketua besar, bos besar, dan juga sejumlah politisi-politisi lainnya, sehingga kasus Engie ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena kasus ini akan menjadi acuan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu kira-kira berapa tuntutan yang dikabulkan atau juga vonis yang akan dijatuhkan. Dan kami sudah bersama dengan pengacara Angelina Sondakh, Tengku Nasrullah. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Jadi gimana nih, Bang, jelang tuntutan, maksud kami jelang vonis ini, karena kemarin tuntutan 12 tahun penjara itu sedikit mengagetkan katanya begitu. Ya, semua orang kaget, semua pihak kaget, saya sangat kaget. Saya tadinya sangat percaya bahwa kepada teman-teman penuntut umum sangat profesional, patuh kepada fakta persidangan, tapi saya juga nggak ngerti ada apa. Saya seyakin-yakinnya rekan-rekan penuntut umum ketika harus membacakan tuntutan itu 12 tahun, kalau ada darah dari mata, darah itu akan keluar. Kemungkinan terburuk apa, Bang, yang nanti jika dibacakan kemungkinan terburuk itu apa langkah selanjutnya? Apakah langsung menyatakan keberatan atau bagaimana? Saya sebenarnya tidak mau berandai-andai, tapi ketika jatuh suatu putusan dirasakan tidak adil bagi klien saya, tentu ada mekanisme hukumnya, itu banding ya. Banding. Nah, tentu ketika akan banding kita harus mempertimbangkan plus minus dari banding itu. Oke. Ini kan memang istilahnya jauh dari tuntutan yang dibacakan, dan juga ini Engie selalu katakanlah menolak atau membantah kesaksian atau juga keterangan dari JPU. Nah, apakah hal ini menjadi titik pemberat sehingga majelis akan menjatuhkan vonis yang lebih berat atau mungkin hampir bersamaan dengan tuntutan JPU atau bagaimana? Saya percaya dengan majelis ini tidak akan menggunakan pasal kejengkelan. Ya, dalam arti majelis akan sangat menghormati fakta-fakta persidangan. Kalau majelis justru terpengaruh dengan apa kalau Engie membantah kemudian dituntut berat, apakah hukum harus begitu ditegakkan? Oke, berarti bantahan. Bolehkah menggunakan emosional, kejengkelan dalam proses peradilan? Tidak kan? Oke, berarti bantahan itu kuasa hukum menganggap itu sebagai fakta yang disampaikan oleh Engie gitu, bukan ya, sebagai bantahan. Hak Engie untuk mengajukan bantahan, dan bantahan itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar pemberat atau pemberatan yang didasarkan kepada emosional. Itu nggak boleh. Hukum orang membantah silahkan.
karena haknya diberikan oleh hukum. Namun masalahnya adalah ketika orang mau berterus terang, mungkin akan ada pertimbangan yang meringankan. Tapi ketika orang membantah, tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan penghukuman yang luar biasa. Tidak, menurut saya, maaf ya, saya tidak ingin mengatakan tidak waras, tapi tidak normal, itu saja. Nah tadi juga Enji sebelum masuk ke ini kita tanya, katanya sudah pasrah siap dengan keputusan. Berarti ini sudah menerima apapun hasilnya nanti? Apapun putusan hakim harus diterima. Tentu kalau dia nggak terima ada mekanisme hukum. Mekanisme hukum banding. Kenapa mesti dengan cara-cara yang nggak benar? Gitu aja. Berarti sudah direncanakan untuk banding begitu Pak? Apapun hasilnya jika tidak bebas. Karena Enji kan menganggap dirinya tidak bersalah. Sekarang kan kita belum pernah membuat perencanaan. Tetapi saya sebagai Enji skenario alternatif. Kalau ternyata diputuskan suatu hukumannya bukan merupakan pembebasan atau pelepasan, tapi hukumannya merupakan penghukuman. Jika Enji merasa tidak puas tentang putusan itu, Enji punya waktu 7 hari untuk memikirkan banding atau tidak. Oke. Tapi kan dalam pledoinya Enji mengatakan bahwa dia tidak bersalah, menekankan berkali-kali kalau perlu dengan keputusan seadil-adilnya yaitu bebas, dan itu merupakan hal yang bisa dikatakan bukan mustahil, tapi dia berharap hal itu. Iya, cuman masalahnya saya percaya tentang fakta persidangan, tapi masalahnya adalah sangat sulit kita berharap apa yang diharapkan Enji di pengadilan tipikor. Karena di tipikor belum ada yang bebas murni begitu ya, Pak? Ya, itu fakta ya. Nah, kita melihat mudah-mudahan ada keajaiban ke depan, terjadi perubahan paradigma yang selama ini sudah mengkristal, ya bisa mencair kembali paradigma itu. Bagaimana dengan keluarga, Bang? Apakah keluarga menyarankan Enji untuk mempersiapkan langkah selanjutnya atau apapun hasilnya diterima saja supaya cepat? Keluarga mempercayakan itu kepada saya dan Enji, kuasa hukum dan Enji ya. Karena keluarga tidak akan ikut campur ke materi hukum. Keluarga komit, Prof. Luki komit bahwa proses hukum sepenuhnya pilihan Enji dan lawyer yang akan berbicara itu. Keluarga memberi dukungan di luar materi hukum. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, demikian untuk sementara, dan sepertinya sidang vonis Enji akan segera dimulai beberapa saat lagi. Kami akan informasikan selengkapnya nanti. Demikian, Eva. Baiklah, Melvia May Fitri melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya.